Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, jadi di video tutorial kali ini ada sebuah kulkas LG 2 pintu dengan kendala ataupun kerusakan di bagian bawah ini tidak dingin ya. Jadi jangan sampai salah penanganan atau perbaikan ya untuk kulkas yang bagian bawah tidak dingin. Nah, kalian bisa lihat di bagian bawah, ini settingan suhu yang di bagian bawah ini saya rasa udah full banget. Tapi percuma teman-teman, jadi percuma kalian fullkan di bagian bawah, tapi kulkasnya tetap gak dingin. Nah, ini jangan sampai salah mengatur suhu ya, karena di video sebelumnya itu udah pernah saya bahas teman-teman, untuk masalah pengaturan suhu yang bagian bawah yang tidak dingin. Nah, kemudian apakah di sini ada kerusakan atau tidak ketika kulkas bagian bawah ini tidak dingin? Nah, sebenarnya di sini ada beberapa penyebab. Yang paling pertama itu bisa disebabkan karena pengaturan suhu yang di bagian freezer ataupun yang di bagian atas ya. Kalian bisa lihat di sini settingan suhu yang di bagian atas itu ke angka 7, artinya freezer mat. Artinya di bagian freezer ini itu lebih dingin banget, akan tetapi dia akan menutupi lubang sirkulasi yang menuju ke bawah. Jadi lubang sirkulasi udara yang dari atas itu menuju ke bawah itu terlalu sempit ataupun terlalu sedikit, sehingga kulkas 2 pintu bagian bawah ini kurang dingin teman-teman. Jadi di bagian bawah itu kurang dingin. Akan tetapi jika kalian mengubah pengaturan suhu ini misalkan di angka 1 ataupun di angka 3, ini lubang yang menuju ke bawah itu lebih besar teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan coba contohkan juga ya. Kalau misalkan kulkas 2 pintu memang ini benar-benar ada kerusakan di bagian bagian bawah ataupun di bagian kelistrikan, yaitu dengan adanya kerusakan sensor defrost, fuse, heater dan juga yang lain, itu pasti akan muncul pengeblokan bunga es di bagian dinding freezernya ya. Bisa juga disebabkan karena kipas yang nggak berputar. Nah, di sini saya akan coba contohkan kalau misalkan terjadi pengeblokan. Nah, contohnya seperti ini, dia akan muncul di bagian lubang-lubang dan juga sampai timbul ya. Itu pasti ada bunga es. Nah, kalau misalkan terjadi seperti itu, besar kemungkinan terjadi kerusakan di bagian sensor defrost ataupun di bagian kelistrikan yang lainnya teman-teman. Nah, kalau misalkan terjadi kerusakan, itu yang pasti di bagian bawah itu nggak bakalan bisa dingin. Nah, jika sudah beberapa hari ataupun 2 hari ataupun 3 hari, dia yang bagian atas itu nggak dingin teman-teman. Nah, ini kan saya setting di angka 1 ya. Ini udara yang menuju ke bawah ini lebih besar teman-teman. Kalau misalkan kita setting ke angka 7 yang tadi, itu udara dia akan muncul di bagian lubang kisi-kisi ini lebih sedikit. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Biasanya seperti ini teman-teman, ketika kita mau menaruh barang itu biasanya tanpa disengaja itu kegeser ke angka 7 ya, karena ini kan hanya buka tutup aja, sehingga kulkas ini di bagian bawah menjadi tidak dingin teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan kalian mau cek, ini ada beberapa cara teman-teman ya. Kadangkala kipas itu harus kita tekan baru kipas itu berputar, sehingga dia akan mengeluarkan udara di bagian lubang kisi-kisi ini teman-teman. Jadi coba kalian tahan dan kemudian kalian cek ya udaranya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk mengetahui kerusakan kulkas 2 pintu yang bagian bawah tidak dingin. Jadi saran saya, kalian jangan sampai memvonis bahwa ini ada kerusakan, yaitu dengan mengganti sensor defrost dan juga yang lainnya. Coba kalian cek dulu apakah ada pengeblokan atau tidak. Nah, kalau misalkan tidak ada pengeblokan, kalian coba setting di pengaturan suhunya teman-teman. Siapa tahu di pengaturan suhu ini yang kurang tepat, sehingga kulkas bagian bawah itu tidak bisa dingin maksimal teman-teman ya.
Mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, itu untuk cara-cara kulkas 2 pintu udah saya share ya di video saya. Kalian bisa scroll dan lihat-lihat juga teman-teman untuk video 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.